Tahukah kamu bahwa dokumen logistik memainkan peran penting dalam manajemen risiko dan kepatuhan hukum? Oleh karena itu, perkenalkan saya Diandra Adelia Yoga. Saya Naura Aulia Putri Kurniawan. Saya Florencia Amanda. Di sini kami akan mengupas tuntas tentang dokumen layanan logistik. Ikutin terus ya. Dalam setiap kegiatan logistik tentu tidak lepas dengan adanya kegiatan dokumentasi. Dalam konteks ini, dokumentasi merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan sebuah pengiriman barang, baik dengan penyedia kegiatan logistik maupun dengan regulator di negara tujuan. Dokumen ini biasanya berbentuk informasi tertulis atau digital yang digunakan untuk mencatat, mengatur, dan mengkomunikasikan detail dari setiap transaksi atau pergerakan barang. Tujuan dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses logistik berjalan dengan lancar, teratur, dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku. Dokumen logistik juga memiliki beberapa fungsi dalam bisnis logistik. Yang pertama, mengkonfirmasi dan validasi. Yang kedua, sebagai pelacakan dan pengawasan. Yang ketiga, sebagai kepatuhan regulasi. Yang keempat, manajemen persediaan. Dan yang kelima, penyelesaian pembayaran. Nah, setelah kalian tahu tentang pengertian dan tujuan dari dokumen layanan logistik ini, di sini kelompok kami mau menjelaskan satu persatu tentang dokumen tersebut. Yang pertama ada Shipping Instruction atau SI. Nah, dokumen ini merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pihak pertama sebagai shipper dan pihak kedua sebagai perusahaan logistik yang akan membawa barang kiriman. Dokumen ini nantinya akan diberikan kepada pihak kedua supaya dapat melakukan pengangkutan muatan barang di pelabuhan terkait. Seperti pada gambar di samping, terdapat sebuah perusahaan eksportir bernama PT Primadona Indonesia yang beralamatkan di Pesona Gading 1 Cibitung, mengekspor sebuah barang yang akan diterima oleh Etan Choen di West Region, Singapura. Barang yang dikirimkan berupa pakaian dan aksesoris sebanyak 586 karton. Proses pemuatan barang tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 dengan menggunakan kapal HQ 7645 dari Pelabuhan Merak, Indonesia dengan tujuan West Region, Singapura. Berikutnya ada dokumen purchase order atau PO. Purchase order atau PO adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Biasanya dokumen ini berisi informasi tentang detail pesanan kebutuhan pembeli. Seperti pada gambar di samping, terdapat sebuah perusahaan bernama PT Primajaya Indonesia yang berada di Surabaya membeli beberapa produk dari PT Primadona Indonesia di Bekasi pada tanggal 20 September 2024. Perusahaan tersebut membeli beberapa barang dengan total Rp11.254.850. Selanjutnya, surat perintah muat. Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan jasa pengiriman dan akan diberikan kepada pihak pertama atau shipper. Dokumen ini biasanya berisi jenis muatan barang kiriman, jumlah muatan, berat muatan, serta nama dan nomor telepon pengemudi. Seperti pada gambar di samping, terdapat PT Bulan Bersinar yang membeli beberapa barang dari PT Primajaya Indonesia dengan nomor 20-9224-KHU-2024 pada tanggal 20 September 2024 yang akan diterima oleh Zayan Malik di Jalan Meteor Utara nomor 9 Buah Batu, Bandung. Yang keempat, ada surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer dikirim, perusahaan jasa pengiriman akan memberikan surat jalan sebagai bukti bahwa kontainer yang dibawa pihak pengirim telah memperoleh izin berangkat menuju pelabuhan untuk melakukan proses loading barang ke kapal. Seperti pada gambar di samping, PT Primajaya Indonesia di Jalan Tuku Umar nomor 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akan mengirimkan alat tulis kerja yang akan diterima oleh Raka Perwira pada tanggal 3 September 2024. Berikutnya ada dokumen surat jalan pabrik. Nah, di dalam dokumen ini penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi atau trucking. Isi surat ini kurang lebih sama dengan surat jalan ekspedisi. Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat ini. Seperti pada gambar di samping,
PT Primadona Indonesia di Jalan Ahmad Dahlan nomor 42 Kecamatan Enggal, Bandar Lampung dengan nomor jalan 908-DO-8 tahun 2024 pada tanggal 13 September 2024 dengan tujuan PT Kencana Mandiri di Jalan Ahmad Yani nomor 107 Bandung yang akan diterima oleh Bapak Doni Sihotang. Oke, yang selanjutnya ada Equipment Interchange Receipt atau EIR. Dokumen ini dikeluarkan oleh Depo Pelayaran dan diberikan kepada pihak jasa tracking ketika memuat dan mengosongkan kontainer. Jadi, dokumen ini merupakan informasi mengenai pemeriksaan kondisi kontainer terhadap pihak yang bertanggung jawab. Seperti pada gambar di samping, terdapat sebuah barang yang akan dikirim oleh PT Primajaya Indonesia menggunakan kontainer dengan nomor BIC 9700128 yang akan dikirimkan pada tanggal 29 September 2024 oleh kapal dengan kode FG4879 yang nantinya akan dikirimkan oleh Raymond selaku pengemudi. Yang ketujuh ada Bill of Landing. Dokumen Bill of Landing adalah dokumen perjanjian pengangkutan muatan antara pengirim, penerima, serta pihak pelayaran yang dapat digunakan sebagai tanda terima barang untuk pengambilan barang di pelabuhan tujuan. Seperti pada gambar di samping, terdapat sebuah perusahaan eksportir bernama PT Primadona Indonesia di Pesona Gading 1 Cibitung, mengekspor sebuah barang yang akan diterima Ray Wilson di West Region, Singapura. Barang yang dikirimkan berupa kain satin dan brokat sebanyak 357 karton. Proses pemuatan barang tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 dengan menggunakan kapal WS 5287 dari Pelabuhan Ratu Indonesia dengan tujuan West Region, Singapura. Selanjutnya ada delivery order. Delivery order adalah sebuah dokumen perintah kirim barang yang diberikan penjual kepada pihak jasa ekspedisi untuk memudahkan proses pick up agar barang bisa dikirimkan ke alamat pembeli. Seperti pada gambar di samping, PT Primajaya Indonesia mengirimkan beberapa alat tulis kerja kepada Antonio Siregar di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Wonocolo, Surabaya yang akan dikirimkan oleh Umar Jaidi menggunakan truk dengan nomor kendaraan B8241YZ pada tanggal 22 September 2024 yang diperkirakan akan sampai pada pukul 16.25 WITA. Selanjutnya ada invoice. Invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah disepakati. Tujuannya adalah untuk mencatat detail transaksi antar dua belah pihak, yaitu antara buyer dan supplier. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan bukti pembayaran yang akan diterima oleh Putu Ayumi karena membeli beberapa produk make up dari PT Primadona Indonesia pada tanggal 23 September 2024 dengan nomor invoice 123-09-2024. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui nomor rekening 123-3745280 dengan total pembayaran sebesar Rp198.217.500. Yang terakhir yaitu Berita Acara Serah Terima Barang atau BAST. Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar hukum proses serah terima barang atau jasa oleh pihak pemberi dan pihak penerima, yang dibuat untuk mencatat proses serah terima transaksi jual beli, sewa menyewa, dan pemberian barang atau jasa secara sukarela. Seperti pada gambar di samping, terdapat dua pihak yang membuat kesepakatan. Pihak pertama bernama Keisha Maurin yang menjabat sebagai manajer, lalu pihak kedua Karina Lestari yang menjabat sebagai asisten manajer. Keduanya membuat kesepakatan pada tanggal 23 September 2024 sebagai bukti bahwa pihak kedua telah menerima barang dari pihak pertama berupa beberapa alat tulis kerja. Dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa dokumen logistik merupakan elemen krusial yang menggerakkan seluruh rantai pasok, mulai dari pengiriman bahan baku hingga ke distribusi produk akhir ke pelanggan. Pergi ke pasar lewat kali. Sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Bye-bye.